Bab 381, Abyss 5. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Setelah berlayar selama sekitar setengah hari, mereka melihat serangkaian pulau, baik besar maupun kecil, terletak berdekatan. Sebuah desa yang belum sempurna bisa dilihat di salah satu pulau. Itu adalah desa tempat para perompak yang mengikuti Iris tinggal, tetapi saat ini, tidak ada yang selamat yang terlihat di desa. Ribuan bajak laut yang tinggal di sana telah berubah menjadi monster yang terjalin oleh kekuatan gelap Iris, dan mereka akhirnya menjadi abu dan menemui ajalnya ketika kekuatan gelap Raja Iblis tersebar. Ketika mereka melewati beberapa pulau, sebuah pulau besar yang dihiasi dengan simbol yang mewakili Raja Iblis kemarahan mulai terlihat. Itu sangat jelas menjadi benteng di mana Iris dan para Dark Elf tinggal. Eugene, Sienna, dan Anise mengajukan diri untuk mengintai ke depan. Mungkin masih ada sisa-sisa energi berbahaya yang berhubungan dengan Raja Iblis. Kami bertiga akan pergi sendiri, jadi tolong jaga kapalnya, kata Eugene. Itu adalah permintaan yang tidak mendapat oposisi. Secara khusus, Ortus, komandan pasukan penindas, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia tampaknya memiliki keyakinan yang tak terbatas pada kata-kata sederhana Eugene. The Hero, Ortus melantunkan mental. Awalnya, Ortus tidak menyukai Eugenius, dia telah menemukan Eugene terlalu kasar ketika mereka berbicara di Night March. Kali berikutnya mereka bertemu adalah ketika Eugene dan partainya menyelinap menyerang Laversia, dan itu juga tidak menumbuhkan perasaan yang baik. Sebaliknya, Ortus tidak mengalami apa-apa selain kesulitan dari Eugenius. Namun, sisa kebencian mencair selama pertempuran melawan Raja Iblis. Sekarang, Ortus sangat menghormati, bahkan mungkin menghormati, untuk Eugenius. Tidak masalah bahwa Eugene cukup muda untuk menjadi putranya. Keduanya berjalan di jalur prajurit, dan Ortus tidak sangat terkesan dengan setiap gerakan yang ditunjukkan Eugene dalam pertempuran melawan Raja Iblis. Kecakapan bela diri Eugene tidak kekurangan ilahi, menyalakan kembali api dalam semangat prajurit Ortus yang telah memudar. Eugene hati singa. Dia adalah real deal. Dia adalah pahlawan sejati, melampaui apa yang diproklamirkan dunia. Pikiran Ortus hampir berbatasan dengan pemujaan. Semangat dalam tatapan Ortus sangat jelas, sesuatu yang bahkan bisa dirasakan Eugene. Dia merasa itu sedikit memalukan, tetapi jika dia mempertimbangkan upaya di masa depan, itu bukan hal yang buruk sama sekali untuk mendapatkan kasih sayang dan kekaguman Ortus, yang merupakan adipati agung dan pertama dari 12 Simuin terbaik. Sebaliknya, itu hal yang baik, pikir Eugene. Menantang Raja Iblis penahanan, naik ke Babel, prestasi ini tampaknya mustahil untuk saat ini. Dalam skenario terburuk, mereka mungkin tercabik-cabik oleh Gavit Linman di tengah pendakian. Berbeda dengan konfrontasi baru-baru ini dengan Raja Iblis kemarahan, mereka tidak memiliki kesempatan dalam pertempuran mendadak melawan Raja Iblis penahanan. Mereka harus mempersiapkan sebanyak mungkin. Persiapan ini termasuk meningkatkan kekuatan sucinya di samping tugas-tugas yang jelas untuk mengerjakan sihirnya dan formula api putih. Anise sudah menjelaskannya kepadanya, dan Eugene sendiri bisa merasakannya juga, dia akan mengumpulkan lebih banyak kekuatan ilahi saat nama Eugene Leonhard tumbuh dalam ketenaran dan penghormatan. Mungkin aku harus meminta mereka untuk mendirikan patungku. Eugene dengan serius memendam pemikiran seperti itu. Dia telah melenyapkan Raja Iblis kemarahan, yang merupakan perbuatan yang jauh lebih sulit daripada tugas awalnya untuk melenyapkan permaisuri bajak laut. Tentunya, keluarga kerajaan Simuin tidak bisa menolak permintaannya setelah semua yang telah dia lakukan untuk mereka. Mungkin di alun-alun atau di depan Koliseum dengan banyak turis. Mereka bisa menempatkan patung yang persis menyerupai saya. Sekarang aku memikirkannya, sepertinya Divine Power-ku akan meningkat hanya dengan membuat Ortus berdiri di depan patung setiap beberapa bulan. Semakin Eugene memikirkannya, semakin masuk akal tampaknya. Ini bahkan tidak bisa digambarkan sebagai plester wajahmu dengan emas. Anda memplesternya dengan berlian. Ini murni kesombongan, jawab Sienna sambil meringis setelah mendengar rencana Eugene. Apakah itu benar-benar untuk kamu katakan? Eugene bertanya balik. Dia benar-benar bingung. Vanity, dia akan mengerti jika ada orang lain yang mengatakannya, tetapi Sienna, dari semua orang. Sejujurnya, bukankah Sienna adalah orang yang paling sombong di antara semua rekan mereka 300 tahun yang lalu? Adas manis tidak suka dihormati sebagai orang suci di Yuras. Dia jauh dari keinginan dirinya diidolakan. Molon memang mendirikan patung dirinya di ibu kota kerajaan Ruher, tetapi juga berfungsi untuk memperingati Hamel. Kemudian, ada patung-patung Vermont di perkebunan keluarga Leonhard dan di ibu kota Kiel. Tapi, apakah Vermont terobsesi dengan patungnya sendiri? Di sisi lain, Sienna terobsesi. Ini kesalahpahaman, jawab Sienna sambil menjaga wajah lurus. Bahkan 300 tahun yang lalu, aku tidak ingin sesuatu seperti patungku didirikan di alun-alun kota. Bahkan ketika potret saya sedang dilukis, saya tidak tersenyum dan menunjukkan ketidaknyamanan sehingga seniman harus mengubah ekspresi saya. Terlepas dari apa yang kamu katakan sekarang, kamu selalu menyebut dirimu sebagai Sienna bijaksana, setiap hari, komentar Eugene datar. Itu masalah yang berbeda. Saya berbeda sekarang dari 300 tahun yang lalu. Juga,
Yah, itu fakta bahwa aku adalah Sienna yang bijaksana. Balas Sienna. Sungguh, kaulah yang menjuluki dirimu dengan kata sifat itu, bijaksana. Eugene menggerutu. Aku tidak datang dengan itu. Jerit Sienna dalam penyangkalan. Mengapa kamu menyangkal fakta bahwa semua orang sudah tahu? Tanya Eugene. Itu adalah fakta yang mapan bahwa dongeng sialan itu adalah karya kolaborasi antara Anise dan Sienna. Namun, Sienna masih membantah menjadi penulis. Berdebar. Tolong abaikan kata-kata bodoh Sienna. Mereka tidak layak didengarkan, kata Anise sambil melipat Wings of Light-nya setelah mendarat di pulau itu. Saya bersama Hamel yang satu ini. Saya setuju dengan pendapat Anda. Berhala adalah cara yang mudah dan nyaman untuk menarik penyembahan. Tapi saya pikir metode yang lebih berani dapat digunakan untuk masalah ini. Metode yang lebih berani? Tanya Eugene, penasaran. Seperti membuat kepausan mengakui Anda sebagai orang suci dari agama cahaya dan mendirikan patung-patung Anda di seluruh Yuras, jelas Anise. Mulut Eugene menggantung terbuka setengah setelah mendengar lamarannya. Kenapa kamu terkejut? Meskipun tidak diumumkan secara resmi, Anda sudah dianggap sebagai orang suci dalam agama cahaya, kata Anise. Itu memang pernyataan yang jelas. Eugene dijuluki sebagai pahlawan oleh agama cahaya. Sejak 300 tahun yang lalu, penguasa pedang suci Altair telah disebut pahlawan. Bahkan, Vermont dianggap sebagai salah satu orang suci dalam agama cahaya hingga hari ini, dan lebih dari puluhan patung Vermont didirikan di Yuras. Sebenarnya, bahkan jika kita tidak memintanya, ini adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh kepausan sendiri, jelas Anise. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Jika fakta penaklukan Raja Iblis Fury diketahui, tidak mungkin Yuras, bangsa fanatik, akan tinggal diam. Mereka akan dengan bersemangat menyatakan bahwa Dewa Cahaya bersama Eugene dan akhirnya mendirikan patungnya di Plaza of the Sun. Mendirikan patung bukan satu-satunya metode, kan? Sienna mengikuti di belakang Eugene dan Anise dengan batu palsu. Kamu bisa mencapai lebih banyak prestasi yang akan membuat namamu dikenal seperti ini, kan? Untungnya, Eugene, masih banyak yang tersisa untuk kamu bunuh. Untuk dibunuh. Amelia Merwin, Noir Giabella, Gavit Linman, Eugene mendaftarkan mereka dengan kilatan dingin di matanya. Yang terlemah adalah penyihir hitam Amelia Merwin, jawab Sienna sambil menyipitkan matanya. Sejujurnya, masih sulit bagi kita untuk berurusan dengan Noir Giabella, gerutu Eugene sambil meringis. Mereka berhasil menusuk Noir dengan belati saat dia merasuki Scalia. Tapi itu semata-mata untuk mengusir Noir. Itu tidak akan menimbulkan kerusakan serius pada dirinya yang sebenarnya. Gavit Linman mungkin semakin kuat bersama dengan Raja Iblis Penahanan, tetapi Noir Giabella berbeda. Keserakahannya mungkin yang terbesar di antara iblis, kan? Kata Sienna. Eugene setuju dengan pernyataan itu dengan sepenuh hati. Noir Giabella serakah. Tidak ada kata lain untuk menggambarkannya. Selama 300 tahun ini, kemungkinan tidak ada iblis lain yang meningkatkan kekuatan dan status mereka sebanyak yang dilakukan Noir. Bahkan pada saat ini, kekuatan dan statusnya meningkat. Taman Giabella yang bodoh memiliki puluhan ribu pengunjung setiap hari, dan energi yang ditawarkan pengunjung menambah kekuatan Noir Giabella. Ngomong-ngomong tentang patung, Tuan Eugene, mengapa Anda tidak membawa patung Agarot? Christina bertanya sambil memperlambat langkahnya dan berdiri di samping Eugene. Eugene terbatuk pelan sambil menghindari tatapan berkilau Christina. Saya merasa benar meninggalkannya di sana. Jadi, begitukah? Tanya Christina. Bahkan jika itu adalah kehidupan masa laluku, aku hampir tidak ingat apa-apa. Mencoba mengingat mungkin hanya menyebabkan lebih banyak kebingungan. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu dari masa lalu, Eugene menjelaskan. Itulah mengapa dia meninggalkannya di jurang. Menatap patung Agarot berpotensi menyebabkan sentimen yang tidak perlu. Hamel berasal dari 300 tahun yang lalu, dan ingatannya adalah tentang dunia yang sama, tetapi Agarot. Bukankah itu masa lalu yang jauh dari zaman dahulu, era yang berbeda sama sekali? Apakah dia akan memberitahuku jika aku bertanya? Eugene tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Jika dia meminta Raja Iblis Penahanan untuk mengingat Agarot, apakah dia akan membiarkan Eugene mengingatnya? Terlepas dari apakah itu mungkin atau tidak, sepertinya itu tidak akan mudah. Raja Iblis Penahanan mungkin akan meminta sesuatu sebagai imbalan. Atau membual bahwa dia akan memberitahu Eugenius begitu dia mencapai Babel. Di sisi lain, Christina merasa menyesal. Saya ingin melihatnya. Eugene Leonhard saat ini, Hamel dinas dari 300 tahun yang lalu, dan Dewa Perang Kuno, Agarot, Christina ingin tahu segalanya tentang Eugene. Bagaimana formula api putih? Apakah sama? Sienna bertanya sambil mengangkat tongkatnya. Alih-alih menjawab secara lisan, Eugene mendemonstrasikan penggunaan formula api putih. 7 bintang. Tidak, apakah masih bisa disebut bintang 7? Meskipun kekakuan di tubuhnya dari recoil ignition, berkat sedikit istirahat, dia bisa menyalakan api kecil. Suara mendesing. Api hitam muncul dari ujung jari Eugene. Tidak ada bintang, pikir Eugene sambil memeriksa dirinya sendiri. Bintang-bintang adalah simbol dari formula api putih. Jumlah bintang menentukan tahap formula api putih. Tapi sekarang, tidak ada bintang di dalam Eugene.
Transformasi dalam formula api putih telah disebabkan oleh banyak hal, kebencian Yujin dan niat membunuh terhadap Raja Iblis, kekuatan suci Agarot, dan kehendak Yujin. Perubahan itu bertahan dalam formula api putih. Bintang-bintang hilang, tetapi intinya tidak, Yujin menyadari. Formula api cincin telah disusun menggunakan lubang abadi sebagai dasarnya, menciptakan bintang baru dalam rotasi bintang. Sekarang, di dalam Yujin ada alam semesta yang lahir dari formula api cincin yang berkembang. Api yang lahir dari alam semesta ini gelap gulita, menyerupai langit malam yang memeluk bintang-bintang. Lady Charmaine akan menyukainya, saya percaya, kata Christina sambil tersenyum. Yujin memutuskan untuk tetap bungkam pada prospek ini. Warna yang tidak pas untuk pahlawan. Tetapi Sir Yujin masih tetap mulia dan suci, bisik Christina dengan tangan tergenggam dalam doa. Di sisi lain, Sienna membuka mantra pengintaian sambil menatap api Yujin dengan senyum licik sebelum berkomentar, itu benar sebelumnya juga, tapi sekarang, mana Anda adalah? Juga, kuat, ini kekerasan dan alien. Mana di atmosfer dalam bentuknya yang paling murni. Ketika mana itu tinggal di dalam manusia dan dimanifestasikan melalui kehendak seseorang, itu bercampur dengan watak seseorang. Dari bintang ke-6 dan seterusnya, formula api putih mengalami perubahan tergantung pada disposisi seseorang. Tapi formula api putih Yujin tidak lagi dikenali sebagai spesialisasi hati singa. Semua yang tetap agak mirip adalah bahwa itu mana naik seperti api. Segala sesuatu yang lain telah berubah terlalu banyak di bawah pengaruh Yujin. Dengan kasar dan asing. Ini lebih baik, gerutu Yujin sambil memadamkan api. Hanya setelah pulih sepenuhnya dia bisa menguji dan memverifikasi berbagai hal dengan kekuatan barunya. Tidak mungkin melakukannya saat ini. Aku juga perlu memeriksa pedang cahaya bulan, Yujin memikirkan hal lain yang membutuhkan perhatiannya. Mengapa merajalela, dan apakah ada risiko hal itu terjadi lagi di masa depan? Jika begitu, haruskah dihancurkan, atau haruskah itu disegel? Yujin menghela nafas dalam-dalam. Ketemu, Sienna berbicara sambil menarik tongkatnya. Tampaknya seolah-olah tidak ada satupun yang selamat yang tersisa di pulau tempat para perompak berlama-lama. Hal yang sama berlaku untuk para sandera yang diculik oleh bajak laut dan para pekerja yang telah diambil dari desa. Iris, yang telah menjadi Raja Iblis, mengubah semua manusia yang dilihatnya menjadi makhluk mengerikan. Namun, masih ada yang selamat di pulau ini. Sienna perlahan melayang ke atas ke udara. Yujin dan Christina juga terangkat oleh sihir Sienna. Kuku-kukung. Tanah bergetar dan mulai bergerak. Meskipun Sienna belum sepenuhnya pulih dari pertempuran dengan Raja Iblis, membalik permukaan area ini adalah tugas yang sederhana. Dia menyembunyikannya sangat dalam. Dia jelas tidak ingin mereka melarikan diri, iya. Komentar Sienna. Saat tanah benar-benar terbalik, para dwarf menjadi terlihat. Mereka semua terbaring di tanah seolah-olah di ambang kematian. Menurut informasi yang diberikan, seharusnya ada 20 kurcaci. Namun, hanya ada 14 di ruang bawah tanah. Mereka sudah mati. Orang yang berbicara adalah kurcaci muda yang telah menjadi orang pertama yang mendapatkan kembali kesadaran dari sihir suci Anise. 1. Tidak kembali dari laut dalam, dan 2 meninggal karena terlalu banyak bekerja saat memproduksi pakaian selam. 3 sisanya, bunuh diri dengan membenturkan kepala mereka ke tungku, kurcaci itu berbicara saat air mata menetes di wajahnya. Di mana permaisuri? Tidak, di mana Raja Iblis? Di mana yang mulia? Suara kurcaci itu bergetar. Meskipun ada pelecehan, ketakutan membuat mereka menyebut Iris sebagai yang mulia. Dia sudah mati, jawab Yujin. Mata kurcaci itu membelalak kaget, mati. Dia sudah mati. Raja Iblis. Raja Iblis kemarahan sudah mati. Dia sudah mati. Itu sebabnya saya di sini sekarang, jawab Yujin. Siapa yang membunuh Raja Iblis kemarahan? Tanya kurcaci itu. Ya, kata Yujin tanpa basa-basi. Tanggapan ini membuat kurcaci itu dengan mulut ternganga. Siapa sebenarnya kamu, untuk bisa melakukan hal seperti itu? Hati singa Yujin. Rasa puas menyapu Yujin saat dia menyatakan prestasinya. Aku harus menyuruh para dwarf membuat patung-patung itu, pikirnya puas. Setelah menyelamatkan mereka dari ambang kelaparan atau mati lemas di bawah tanah, dia pikir mereka akan dengan senang hati setuju untuk memahat patung sebagai rasa terima kasih. Aku harus membawa beberapa dari mereka ke perkebunan Leonhardt. Yujin tidak melupakan misi aslinya. Dia tidak berniat memaksa mereka. Tapi tidak perlu juga. Jika dia membisikkan janji akses tak terbatas ke bahan naga untuk menempas senjata dan baju besi, para kurcaci akan dengan bersemangat mengikutinya ke klan hati singa tanpa berpikir 2 kali. Meskipun diskusi dengan keluarga kerajaan Simuin akan diperlukan, tidak mungkin mereka akan menolak pelepasan beberapa kurcaci ketika dia telah melenyapkan Raja Iblis untuk mereka. Ke rumah Leonhardt, Yujin memikirkan tujuan mereka selanjutnya. Saat dia mengingat tanah kelahirannya, wajah Gilet, Ancila, dan Qian muncul di benaknya. Semua antusiasme dan kebahagiaannya lenyap tiba-tiba. Kegelapan menyelimuti ekspresi Yujin. Sambil menghela nafas, dia menoleh, menatap kapal-kapal yang berlabuh tidak jauh di laut. Sekarang, Ciel pasti sudah bangun dari tidurnya. Saya mungkin akan ditampar beberapa kali.
Sementara hal seperti itu tampaknya tidak mungkin bagi Gilead, Ancila mungkin yang melakukannya, pikir Eugenius. Faktanya, Ancila punya hak untuk itu.